Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di hari Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah atau 3 Juli 2026 Masehi. Sholawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kami dari DKM Masjid Al-Haqqul Mubin mohon izin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, terkait keuangan masjid periode 26 Juni sampai 2 Juli 2026. Pemasukan kas masjid sampai tanggal 25 Juni 2026 sebesar 13.049.000. Infak Jumat 26 Juni sebesar 4.576.000. Total pemasukan 17.625.000. Pengeluaran sampai tanggal 2 Juli 2026. Operasional salat Jumat 26 Juni 2026 sebesar 1.725.000. Operasional masjid bulanan 6.960.000. Takjil Kamis 400.000. Operasional kajian Kamis 1.500.000. Total pengeluaran 10.585.000. Sehingga saldo akhir sampai saat ini sebesar 7.040.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga infak dari seluruh jamaah dibalas sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami informasikan untuk infak pada hari Jumat ini untuk operasional Pondok Pesantren Rahmatul Alamin. Untuk itu mari kita sama-sama berikan yang terbaik tentunya untuk generasi muda kita di pondok pesantren agar syiar Islam tetap terus berjaya. Untuk informasi yang kedua, kami dari DKM Masjid mengajak kepada seluruh jamaah untuk mengikuti kajian rutin Kamis sore. Untuk pekan pertama, fikih ibadah perspektif 4 imam mazhab oleh Ustadz Dr. Haji Rahmawan Oktavianto LCMA. Pekan kedua Sirah Nabawiyah oleh Ustadz Profesor Dr. Andi Adriansah. Pekan ketiga Kitab Riyadhus Sholihin oleh Ustadz Ali Junifar LCMA. Pekan keempat kajian tafsir surat-surat pilihan oleh Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Untuk itu kami mengajak seluruh jamaah tentunya untuk dapat meluangkan waktu untuk hadir di kajian Kamis sore. Kemudian untuk petugas Jumat pada hari ini, khotib dan imam oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Imron Kudri SAG. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk temanya sikap kerja unggul, muadzin Ustadz Bapak Ismail, dan waktu sholat Jumat jam 12 tepat. Kami juga dari DKM Masjid AHM Mobil mengajak kepada seluruh jamaah untuk yang belum terdaftar sebagai muzaki
untuk bergabung menjadi muzaki AHM. Adapun manfaatnya yang didapat, ini kan saya bacakan, cukup banyak manfaatnya. Mendapat pahala amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat layanan ambulan gratis, mendapatkan santunan kematian, mendapatkan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan, mendapatkan THR untuk istri yang ditinggalkan, mendapat kalender tahunan, karena setiap penghasilan yang kita terima ada hak saudara kita yang membutuhkan di dalamnya. Jadi untuk jamaah yang belum tergabung menjadi muzaki AHM, kami DKM mengajak untuk seluruh jamaah tentunya untuk segera bergabung. Semoga dengan kita menjadi muzaki, insya Allah mendapatkan pahala yang terus mengalir, keberkahan dan dilapangkan rezekinya. Amin. Kemudian informasi selanjutnya, Dewan Masjid AHM kembali mengadakan kegiatan daurah masjid yang lebih viralnya disebut daurah lajang ya, yang insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 8-9 Agustus 2026. Lokasinya di Bandung, yaitu di Hotel Puri Setia Budi Residen Hotel. Untuk kuota sunter sebanyak 20 peserta, infaknya sebesar 300.000. Pendaftaran ditutup sampai dengan 10 Juli. Dan arahan dari Dewan Masjid AHM untuk diprioritaskan karyawan tetap yang sudah tergabung menjadi muzaki. Berarti ini salah satu manfaat dari muzaki juga ya, bisa mengikuti daurah manajemen masjid. Usia di bawah 45 tahun dan siap menjadi Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi harapannya itu untuk prioritas ya, tapi kalau kuotanya emang belum tercapai mungkin seluruh jamaah bisa mengikutinya. Jadi yang pengen ikut daurah manajemen masjid masih ada kesempatan tentunya untuk menambah ilmu kita. Tentu ilmunya cukup banyak ya, bagaimana dalam pengelolaan masjid. Jadi yang berkenan atau berminat bisa hubungi pengurus DKM. Kemudian untuk selanjutnya informasinya sudah habis nih, di catatannya udah nggak ada. Jadi kami himbau untuk jamaah yang masih di belakang, mohon mengisi soft yang paling depan dulu agar tidak melangkai pundak-pundak dari jamaah sekalian. Dan juga demi kekhusyuan sholat Jumat kita, mohon untuk yang membawa alat komunikasi untuk di mode silent atau di nonaktifkan. Dan apabila khotib sudah naik mimbar, mohon tidak melakukan aktivitas apapun selain mendengarkan khotib. Dari saya akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal iman la yakhliqu fil jawfi ahadikum kama yakhliqu as-saw. Fas'alullaha ayyujaddida imana fi qulubikum. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Menjadi pembuka di kesempatan yang mulia ini berbekal harapan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Terutama ya ibadallah adalah nikmat iman dan Islam. Karena apalah artinya nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan mungkin nikmat waktu luang jika kita tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Pun demikian dengan harta kekayaan yang kita miliki, pangkat, kedudukan atau jabatan, tidak akan memiliki makna apapun di hadapan Allah jika kita tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Pada akhirnya dua kenikmatan tersebut ya ibadallah menjadi bekal di saat nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, begitulah pesan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, ittaqullah. Allah menyuruh kepada kita agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Ketakwaan itulah yang menjadikan manusia memiliki value atau nilai di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Namun demikian, ketakwaan yang Allah inginkan bukan hanya sebatas ketakwaan yang hanya keluar di lisan, akan tetapi minim dari amal perbuatan. Kembali Allah tegaskan haqqa tuqatih. Kata Allah, dengan sebenar-benarnya takwa, dan pada akhirnya Allah berwasiat kepada hamba-hambanya yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menginginkan agar saat nanti kita kembali menghadapnya, kita membawa bekal iman, Pak. Jangan sampai kita mati menjadi seorang non-muslim tanpa membawa bekal iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita berharap kepada Allah semoga kelak nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentang kebaikan anil ihsan. Di antara salah satu bentuk kasih sayang dan karunia yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika Allah menciptakan musim kebaikan pada bulan-bulan tertentu. Bahkan pada hari-hari tertentu. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah sampai saat dan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan musim kebaikan, yakni bulan haram, bulan Muharram. Meskipun hari-hari istimewa sudah berlalu, namun bulan musim kebaikan masih tetap ada, hadirin rahimakumullah. Innal iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum. Inilah dalil di antara yang menyebabkan kenapa bulan haram, bulan Muharram ini adalah bulan yang memiliki nilai keistimewaan. Karena sesungguhnya dalam satu tahun 12 bulan itu memiliki nilai keistimewaan, ada 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dengan kalimat minha arbatun hurum, yakni bulan haram. Singkatnya hadirin rahimakumullah, dalam penjelasan ayat tersebut surah At-Taubah ayat ke-36, Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap nilai kebaikan yang diberikan oleh setiap orang memiliki nilai keistimewaan yang sangat luar biasa. Ibadah yang kita lakukan hari ini, Pak, berbeda dengan ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Infak sedekah yang kita lakukan pun demikian. Bahkan seluruh aktivitas yang kita lakukan selama itu kebaikan, maka memiliki nilai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan, ya ibadallah, kenapa Allah memerintahkan manusia untuk beribadah? Pada akhirnya ibadah kembali kepada manusia itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah sedikit pun tidak membutuhkan ibadah manusia. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Surat Fatir ayat ke-15. Wahai manusia, engkaulah yang membutuhkan aku. Aku tidak ada hajat denganmu, tidak ada kebutuhan kepadamu. Sesungguhnya aku maha kaya dan aku maha terpuji.
Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah beribadah pada akhirnya agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah memiliki makna yang sangat luas. Bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji. Semua aktivitas yang kita lakukan selama itu kebaikan, dilakukan dengan benar, sesuai dengan syariat, maka itu bernilai ibadah. Termasuk hari ini kita lakukan. Kerja itu bukan hanya sebatas mendapatkan penghasilan, memperoleh cuan. Bagi sebagian orang mengatakan demikian. Tapi dalam Islam, ibadah itu merupakan nilai. Pekerja adalah bagian dari nilai ibadah. Selama apa yang dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim memiliki sikap kerja yang unggul. Yang pada akhirnya membawa nilai manfaat. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi nilai manfaat bagi tempat kita bekerja. Bahkan pada umumnya akhirnya nilai manfaat itu dirasakan oleh kebanyakan dan orang. Dan pada akhirnya hadirin rahimakumullah, membawa keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan sikap kerja unggul? Bahwa yang dimaksud dengan sikap kerja unggul adalah perilaku dan karakter yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab mas'uliyah, dengan rasa penuh kedisiplinan, profesional, jujur. Inilah yang diharapkan bagi orang-orang yang memiliki sikap unggul dalam bekerja, Pak. Kalau dalam konsep Islam disebut dengan istilah ihsan. Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis pernah kita dengar, ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang malaikat yang menyerupai manusia, malaikat Jibril, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis Jibril. Disitulah Nabi Muhammad diajarkan bagaimana konsep tentang iman. Disitulah Nabi Muhammad diajarkan dengan bagaimana konsep Islam. Dan yang terakhir ketika ditanya, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Mananya Pak hadirin rahimakumullah, aktivitas ibadah yang kita lakukan harus benar-benar, Pak, meyakini sepenuhnya bahwa ada mas'uliyah, ada tanggung jawab. Ketika kita berada di sebuah tempat kita bekerja, maka kewajiban kita sebagai seorang karyawan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dan kejujuran. Maka pantang bagi seorang muslim melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Bukankah Rasulullah SAW memberikan sebuah penjelasan, Pak, dan memberikan motivasi, meskipun bagi sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah dhaif, namun beberapa ulama mengatakan hadis ini hasan li ghairi, di antaranya Hasan Albani. Sesungguhnya Allah menyukai, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayutqinahu. Bahwa ternyata, Pak, pekerjaan yang disukai oleh Allah adalah pekerjaan yang dilakukan secara tuntas, penuh rasa tanggung jawab. Inilah Islam mengajarkan kepada kita, sesungguhnya seorang muslim yang produktif adalah seorang muslim yang benar-benar menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Harisun ala waktihi. Karena bagi orang yang beriman adalah kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Al-wajibatu aksaru minal awqat. Kalau kita menyadari sepenuhnya, Pak, bahwa waktu merupakan ladang amal, maka kecil kemungkinan bagi seorang muslim untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membawa nilai manfaat. Maka sampai Rasulullah SAW memberikan sebuah motivasi kepada kita. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bahwa ternyata indikator kebaikan seorang muslim itu, Pak, alat ukurnya adalah sejauh mana ketika dirinya mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Karena ternyata puncak kebaikan seorang muslim itu adalah, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah ketika keberadaan dirinya bukan hanya bermanfaat hanya untuk dirinya sendiri, Pak, tapi bermanfaat bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan musim kebaikan. Jangan pernah biarkan waktu berlalu kecuali dalam kebaikan. Di antara hikmah kenapa Allah menciptakan musim kebaikan, yang pertama singkatnya hadirin rahimakumullah,
agar kita terus termotivasi dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Kita menyadari Pak, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak lepas dari kesalahan. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata', bahwa manusia itu tidak lepas dari setiap kesalahan dan dosa. Dan kita semua sepakat, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Bahkan sekelas Nabi pun pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bedanya Nabi dengan kita manusia biasa. Nabi ketika melakukan kesalahan tidak berujung atau berakhir kepada perbuatan dosa, tapi kita pasti berakhir kepada perbuatan dosa. Ketika Allah mengetahui bahwa hambanya tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka di saat itulah Allah berikan kesempatan kepada setiap manusia untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Maka di saat itulah ketika kebaikan yang kita lakukan Pak, itu menjadi asbab Allah hapuskan semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Surat Hud ayat 114. Ini harus menjadi motivasi buat kita, Pak. Bahwa ternyata ketika Allah memberikan kesempatan, peluang kepada setiap orang melakukan kebaikan, maka di saat yang bersamaan Allah hapuskan semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, di antara kenapa Allah menciptakan musim kebaikan agar kita konsisten dan istiqomah. Berat memang untuk menjadi orang-orang yang istiqomah, Pak. Bukan hanya dalam hal ibadah, Pak. Aktivitas pekerjaan apapun yang kita lakukan agak sulit untuk menjadi orang yang konsisten. Maka dalam Islam diajarkan bagaimana agar kita selalu istiqomah. Maka ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Fussilat ayat 30. Inilah yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW tetap begitu semangat. Padahal pada saat itu ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mada saya betuka, kenapa rambutmu memutih?" Rasulullah menjawab, "Saya betani hudun wa akhawatuha." Yang menyebabkan rambutku memutih diantaranya karena turunnya surat Hud dan ayat-ayat yang lainnya. Kembali sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayat mana yang membuat rambutmu memutih ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Fastaqim kama umirta faman taba maka wala tatgau innahu bima ta'maluna basir." Nabi diingatkan oleh Allah, tetaplah wahai kamu Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana aku perintahkan kepada kamu dan orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya aku mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Rupanya ayat ini Pak, yang membuat rambut Rasulullah memutih. Tapi ada hal yang menarik, betapapun Rasulullah menyadari bahwa ternyata istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan itu terasa berat, tapi Rasulullah SAW menasihati sahabatnya ketika datang. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la asalu anhu ghairuk." Ya Rasul, berikanlah aku sebuah nasihat di dalam Islam yang aku tidak meminta dari yang lain selain dari engkau ya Rasul. Apa Pak jawaban Rasulullah? Qul amantu billahi summastaqim. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Satu sisi Rasulullah merasa berat menjadi orang yang istiqomah, tapi kenapa Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya untuk menjadi orang yang istiqomah setelah beriman kepada Allah? Jawabannya itu, karena ternyata istiqomah adalah kunci jalan menuju surga. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang konsisten, istiqomah, teguh pendiriannya, maka malaikat akan turun seraya berkata, la takhaf wa la tahzan. Jangan kalian takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah memberikan kabar gembira bagi orang yang istiqomah, surga. Dalam konteks secara umum Pak, orang yang konsisten dalam melakukan aktivitas pekerjaan, pasti dia akan sukses dalam kehidupannya. Pasti dia akan sukses dalam karirnya. Manjadda wajada. Inilah ungkapan yang sering kita dengar dalam kaidah kehidupan, dalam mahfuzat. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, dan Allah memberikan kita panjang umur dalam ketaatan, dan yang lebih penting daripada itu Allah karuniakan kita kelapangan iman dan Islam sehingga kita menjadi orang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa.
Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ala sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir di antara hikmah kenapa Allah menciptakan muslim kebaikan adalah sebagai bekal di saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah berpesan kepada kita, hendaklah setiap yom memperhatikan bekal apa yang sudah kita bawa untuk nanti, yang sudah kita persiapkan untuk nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas apapun Pak yang kita lakukan, sayang kalau tidak diiringi dengan niat yang baik. Kerjaan kita yang kita lakukan hari ini jika tidak ditambahkan dengan niat hanya kepada Allah, maka itu tidak akan pernah bernilai. Tapi ketika kita niatkan kepada Allah, itu akan menjadi nilai ibadah dan menjadi bekal kita untuk nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sebaiknya bekal yang akan kita bawa? Watajawwadu fa innahu khairu zadit taqwa. Bahwa sebaik-baiknya bekal di saat nanti kita kembali menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radallahu ala arba'ati khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wal baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala aiban illa satarta wala jahilan illa 'allamta wala du'an illa istajabta wala hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka akhirul hayatina fi husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik li ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.